Salam, selamat pagi. Bertemu kembali di Mimbar Gemar Online GSCA Penil Surabaya dan GSCA Cabang Anugerah Kemendung 17 Oktober 2024 bersama saya Supriyadi. Mimbar Gemar Online pagi ini saya terberkati di dalam Ulangan 1 ayat ke-8. Saya bacakan. Tuhan Allah kita telah berfirman kepada kita di Horeb, demikian telah cukup lama kamu tinggal di gunung ini. Majulah, berangkatlah, pergilah ke pegunungan orang Amori dan kepada semua tetangga mereka di Arab Yordan, di pegunungan, di daerah bukit, di tanah Negeb dan di tepi pantai laut, yakni negeri orang Kanaan, dan ke gunung Libanon sampai Efrat, sungai besar itu. Ketahuilah, aku telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Masukilah, dudukilah negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunannya. Puji Tuhan, firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita tentang janji-janji Tuhan. Pada awalnya kitab ini Musa mengingatkan umat Israel akan perintah Tuhan bagi mereka untuk pergi ke pegunungan Amori dan sekitar Araban Yordan. Alasan perintah itu diberikan kepada orang Israel, akan diserahkan Tuhan kepada umat Israel bagaimana yang telah dijanjikannya kepada nenek moyang mereka. Yang mereka perlu lakukan hanyalah masuk dan menguasainya. Meski orang Amori dan sekitarnya tinggi besar dan mengentarkan, Tuhan tetap memerintahkan orang Israel untuk masuk dan menguasai daerah itu. Karena Tuhan beserta umatnya dan ia akan menepati janjinya. Jika kita menghitung dari pertama kali Tuhan memberikan janji tentang tanah Kanaan kepada Abraham, saat itu terjadi, maka 600 tahun pun telah berlalu. Tetapi bagi Tuhan, janji adalah janji. Walaupun sudah ratusan tahun berlalu, ia tetap memegang setiap janji-janjinya. Tanah Kanaan yang telah Tuhan janjikan kepada Abraham dan keturunannya menunjukkan kepada langit dan bumi baru yang akan diberikan kepada kita, keturunan rohani orang Abraham, yang terdapat di dalam Kristus, yang terdapat Kristus mewarisi perjanjian Tuhan dengan Abraham. Dengan demikian, walaupun janji itu telah diberikan Abraham ribuan tahun yang lalu, kita bisa dengan iman meyakini bahwa pada akhirnya setelah Yesus datang kedua kalinya, kita orang percaya akan dibawa masuk ke langit baru dan bumi baru, serta menikmati tanah yang bahkan lebih baik daripada tanah Kanaan. Ketika Tuhan berjanji, ia tidak pernah mengingkari. Malahan ia akan membuktikan kepastiannya. Sebab ia adalah Allah yang setia pada ikatan perjanjian yang diucapkan terhadap leluhur bangsa Israel. Untuk melihat bagaimana janji Allah tergenapi dalam kehidupannya, umatnya. Bangsa Israel perlu mempercayai dan mentaati setiap hukum serta ketetapannya. Kita harus selalu percaya janji-janji Tuhan pasti akan tergenapi. Kadangkala kalau kita berjanji
seringkali kita mengecewakan siapapun ya. Janji-janji itu kadang tidak tergenapi. Dengan demikian ia akan bekerja di dalam segala perkara untuk menggenapi janjinya dan mengerjakan rencana kebaikannya atas hidup umatnya. Apakah hari ini Anda sedang meragukan setiap Tuhan atas janjinya? Apakah kita meragukan setiap janji-janjinya? Dapat dipastikan bukan karena Tuhan ingkar janji. Mungkin saja janji tersebut belum tergenapi karena kita tidak sungguh-sungguh mentaati perintahnya. Seperti bangsa Israel. Karena itu percaya dan taatilah Tuhan, karena dialah Allah yang setia dan tidak ingkar pada setiap janji-janjinya. Renungan pagi ini mengingatkan kita tentang janji-janji Tuhan. Janji-janji Tuhan itu pasti. Dengan sabar menanti dan kita harus berharap kita akan membuktikan ucapannya. Dengan yakini janji Tuhan, mari kita dengan setia menjalankan tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Janji-janji Tuhan tidak akan pernah teringkari. Janji-janji Tuhan pasti tergenapi. Janji Tuhan memang kadang tidak terjawab. Mungkin itu menunggu waktu. Menunggu setiap janji-janji Tuhan kepada kehidupan kita. Dalam setiap kehidupan kita. Seperti di gereja kita mempunyai lift up. Kita harus semakin naik. Jangan kendor dengan janji-janji Tuhan. Pasti akan tergenapi. Mungkin itu menunggu waktu. Menunggu hari, Tuhan pasti akan genapi. Mungkin itu aja Gemar pagi ini. Biarlah dapat menjadi berkat dalam kehidupan kita. Terus percaya. Semangat. Kita pasti akan digenapi apapun setiap janji-janji Tuhan. Demikian Gemar pagi ini, biarlah dapat menjadi berkat. Mari sebelum saya akhiri Gemar pagi ini, mari kita berdoa. Kembali kami syukur padamu ya Tuhan. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Engkau baik Tuhan. Tuhan, kami selalu ingat setiap janji-Mu ya Tuhan. Kami terlalu percaya janji-Mu ya dan amin ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan melakukan aktivitas kami dari pagi hingga malam Tuhan. Pimpin kami, sertai kami, sertai setiap kami, anak-anak-Mu. Andai tolan teman-teman kami ya Tuhan. Kami terlalu percaya Tuhan, apapun yang harus kami kerjakan pada hari ini, Engkau pasti melingkupi dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni Tuhan segala dosa dan pelanggaran kami. Biar kami layak hidup di hadapan-Mu ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Terus bergemar, Tuhan Yesus memberkati.